Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Andini dengan NIM 260 501 231 3050. Jadi saya di sini akan bikin video untuk praktikum survei hidrografi modul terakhir, yaitu di mana alat yang dijelaskan kemarin adalah drone. Oke, yang pertama tuh ada satu alat nih, itu pokoknya terdiri dari dua bagian. Yang pertama tuh ada controllernya. Nah, controllernya ini tuh berguna buat apa? Di sini tuh jadi kayak ada display monitornya gitu. Itu tuh kayak buat melihat dari gerakan si drone-nya waktu dihidupkan itu kayak gimana. Terus habis itu tuh pokoknya di situ banyak tombol-tombol. Salah satu guna tombol-tombolnya itu tuh ada yang digunakan untuk si menyalakan si siapa drone itu, atau untuk ini sih nge-take offin drone-nya, atau untuk nge-landing si drone-nya. Jadi tuh ya udah ada tombol di situ untuk dua kegiatan tersebut. Terus juga ada tombol untuk ngambil foto juga buat si drone-nya. Jadi kan drone waktu dinaikin gitu dia bisa ngambil foto dengan cara neken si button yang ada di controllernya itu. Terus juga ada kayak apa ya, tempat yang buat button yang buat ngarahin si drone-nya mau belok kanan, belok kiri, mana-mana itu. Yang kayak gini, yang apa namanya? Yang ini. Nah, itu bisa digunain untuk ngarahin jalan dari si drone-nya waktu di atas kayak gimana. Terus habis itu ada juga untuk ngambil video juga buat si drone-nya. Jadi waktu drone lagi terbang di atas, selain bisa ngambil foto, ada juga tombol buat mencet ngambil video waktu drone di atas kayak gitu. Nah, terus selain itu setahu aku juga di controller itu tuh ada kayak emergency stopnya gitu loh. Jadi kalau misal ada sesuatu yang kesalahan teknis atau apapun itu dari drone tuh bisa untuk melakukan emergency stop kayak gitu. Terus ada juga buat speed controlnya, jadi supaya si drone itu tuh melaju dengan kecepatan yang ya udah stabil dan tidak terlalu cepat kayak gitu. Oke, terus lanjut lagi. Nah, di controller itu tuh di bawahnya ada kayak gini nih, kayak bolong-bolongannya itu tuh kayak USB gitu. Jadi nanti kalau misal si drone tuh bisa dibuat untuk kayak bikin jalur perum gitu. Jadi tuh kita udah bikin jalurnya dulu kayak gimana yang mau kita lewatin atau yang mau kita survei di atas, itu bisa dibikin jalurnya terlebih dahulu. Terus nanti pakai USB gitu disambungin ke si displaynya. Jadi nanti kita bisa ngekontrol drone sesuai dengan jalur yang udah kita buat melalui sambungan USB tadi kayak gitu. Oke, terus lanjut ke bagian selanjutnya tuh si bagian drone-nya itu. Jadi tuh waktu sebelum dipasang gitu di drone-nya tuh ada tempat baterai ini nih yang bolong. Nah, yang bolong itu adalah tempat baterai. Jadi tuh kalau waktu drone-nya disimpan, si baterainya itu pasti akan dicopot atau dilepas kayak gitu. Terus ya udah kalau misal mau dipakai si baterainya ini bisa tinggal dimasukin aja ke wadahnya ke situ. Terus ada juga 4 sisi yang pojok-pojokan itu adalah sisi untuk nyambungin si baling-baling. Jadi untuk nyambungin si baling-baling tuh nanti di tiap titik sambungnya itu tuh ada acuan warna yang berbeda gitu. Ada warna hitam dan juga warna abu-abu. Jadi nanti di baling-balingnya juga sama. Jadi untuk pemasangannya ya udah yang hitam ditaruh di hitam, yang abu-abu ditaruh di abu-abu kayak gitu. Terus buat yang bawah ini, yang ada di bawah itu adalah si kamera drone itu yang buat ngambil foto atau ngambil si videonya. Nah, ini bisa dilihat di bawah sini. Ini adalah gambar drone yang udah dipasang, yang udah dirakit. Jadi baterainya udah dimasukin, terus si baling-balingnya juga udah dimasukin. Jadi ini si drone-nya ini tuh kalau misal mau dipakai, dia tuh harus dalam keadaan posisi baterainya itu full. Jadi bener-bener udah full di charge ya, pokoknya nggak boleh berkurang sedikit pun, karena emang ya kalau misal dihidupin
itu tuh udah pasti baterainya akan berkurang. Jadi kalaupun nanti kita pakai baterai yang nggak full di atas, takutnya malah ya kita belum selesai survei tapi baterainya udah habis, ya itu bisa bahaya. Maka dari itu, untuk menerbangkan atau ngedeploy si drone yang ini dipastikan dengan menggunakan baterai yang sudah terisi penuh kayak gitu. Terus juga kalau misal mau nerbangin drone itu tuh kita pastikan juga kondisi cuaca di hari itu. Jadi kalau misal di hari itu tuh terlalu terik, itu juga nggak boleh untuk ngedeploy drone-nya, karena takutnya waktu naik ke atas tuh dia terlalu panas gitu si drone-nya. Atau juga tidak boleh dalam keadaan hujan lebat, karena ya bahaya aja. Jadi kalau untuk mau nerbangin drone ini dipastikan dalam kondisi cuaca yang stabil atau nggak ada juga angin yang kenceng. Jadi kan kayak kalau di bawah tuh beda ya anginnya sama di atas. Jadi ya dikira-kira atau dicari tahu dulu untuk kecepatan angin yang ada di atas itu gimana, supaya nggak mengganggu dari keberjalanan survei kita menggunakan drone ini kayak gitu. Oh ya, mau nambahin juga buat drone ini tuh juga dipastikan terbang di area yang lapang gitu. Dan kalau misal emang ada bangunan tinggi di daerah itu, kita set ketinggian tuh di yang lebih ketinggiannya tuh yang lebih tinggi dari gedung yang paling tinggi di situ. Jadi kalau misal ada gedung yang tingginya 10 meter, ya udah kita bisa set ketinggiannya itu 12 meter atau berapa gitu. Terus tahu aku juga tuh ada kayak ketinggian maksimum si drone-nya ini itu ada di 12 meter kalau nggak salah. Jadi ya supaya kita menghindari adanya angin yang lebih kencang yang ada di atas gitu. Jadi supaya si drone-nya bisa tetap berjalan secara stabil kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa, mungkin aku mau menyampaikan aja beberapa manfaat dari penggunaan drone dalam survei hidrografi. Itu mungkin yang pertama itu bisa waktu yang kita gunakan untuk melakukan survei itu lebih efisien dan juga lebih hemat gitu ya, karena kita nggak perlu lama-lama langsung di lapangan gitu. Jadi kita bisa take video atau take fotonya kayak gitu. Terus juga hasil data atau hasil foto yang diberikan oleh si drone ini tuh termasuk ke dalam resolusi yang sangat tinggi. Jadi untuk melakukan survei kayak erosi, terus karang-karang gitu, itu juga bisa lebih tinggi dari resolusi fotonya itu kayak gitu. Terus juga si drone ini tuh karena kan dia di udara ya, jadi dia lebih bisa mengakses si area-area yang sulit diakses oleh jangkauan manusia. Kayak misal di perairan dia tuh kayak berbatu gitu yang susah untuk dilewatin. Terus atau juga wilayah-wilayah yang emang dia kurang memungkinkan untuk dilewati oleh kapal kayak gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan aku untuk praktikum survei hidrografi modul 3 atau alat drone ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.